Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raudhatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tsumma alhamdulillahirabbil alamin, walhamdulillahirabbil alamin. Atas limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semua, nikmat sehat jasmani, sehat rohani, sehingga kula panjenengan ditakdiraken oleh Allah saged mampu melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan dan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Mudah-mudahan semua rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad selalu terhaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kadose jamaah tambah maju nggih. Tambah maju. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya di sini akan berbicara tentang nilai. Sebab kadang-kadang Ramadan itu banyak orang mengikuti gebyarnya Ramadan, semaraknya Ramadan, sehingga dengan gebyar dan semarak itu akhirnya nilai-nilai baiknya Ramadan itu ditinggalkan. Nah, para jamaah sekalian, Ramadan itu sudah tidak terhingga nilainya. Baiknya Ramadan itu luar biasa. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan begini, andaikan umatku ini ditunjukkan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada Ramadan ini, seluruh ibadah-ibadah yang dilakukan oleh umatku ini ditunjukkan nilainya ketika Ramadan ini, latamannau kulla sanatin syahrul Ramadan. Niscaya umatku akan minta bahwa setiap bulan ini dijadikan Ramadan semua. Andaikan Allah menunjukkan betapa nilainya, mulianya di bulan suci Ramadan. Tapi kan orang kan tidak tahu. Nah, para jamaah sekalian, saya membuat ilustrasi begini. Saya membawa satu genggam rumput dengan satu genggam emas. Ini emas, nggak ada campurannya, emas asli. Satu genggam rumput, satu genggam emas. Kira-kira tak berikan seekor kambing, itu kambing milih yang mana, Pak? Kambing ini milih yang emas ini apa milih rumput? Milih rumput, Pak. Kenapa? Dasar kambing memang makanannya rumput, ya kan? Yang kedua, tidak tahu nilai emas. Kambing tidak tahu nilai emas. Nah, mari sekarang kita bawa ke dunia kita, ya. Banyak orang ini yang tidak tahu nilai, Pak. Andaikan orang ini tahu nilainya pahala puasa di bulan suci Ramadan, Pak, ditunjukkan oleh Allah, pasti semuanya akan puasa. Karena satu hari puasa ini, Pak, disebutkan di dalam hadis, tidaklah seorang hamba itu berpuasa satu hari di bulan suci Ramadan karena Allah, maka puasa satu hari itu akan dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan yang ditempuh 70 tahun. Sabiina kharifan. Nilainya satu hari itu loh. Nilai puasa satu hari itu kita dijauhkan dari api neraka sejauh perjalanan yang ditempuh. Berapa tadi? Sabiina kharifan, 70 tahun sedino, Pak. Ini nilai, Pak. Lah belum 2 hari, belum 3 hari, belum 30 hari. Niki engko posoe 30 dina apa 29, Pak. Jenengan milih sing ndi? Misale ana loro. Milih sing cepet, ya. Satu hari, Pak, nilainya itu seperti itu.
Loh kenapa? Banyak orang tidak puasa gak tahu nilai. Terus lagi ada hadis mengatakan, barang siapa yang membatalkan puasa 1 hari bukan karena alasan udzur syar'i, bukan alasan sakit, bukan alasan bepergian, cuma alasan wis melet kepengen ngombe es ngene lah. Terus dhewekne dengan enaknya, alah engko tak saurane sedina kok di luar bulan suci Ramadan, kan begitu kan, dengan entengnya. Enggak puasa kan yang penting kan disauri, kan begitu kan alasannya. Maka puasa yang ditinggalkan 1 hari ini Pak, bukan karena alasan apa-apa, hanya cuma alasan kepengen aja. Itu kalau diijoli puasa 2 bulan berturut-turut di luar bulan suci Ramadan, iki seapik sedina iki Pak. Lagi-lagi bicara nilai Pak, orang kalau tidak tahu nilai ini akhirnya bisa gampang ninggalno ini. Gak tahu nilai. Jadi nilai 1 hari di bulan Ramadan iki disauri poso 2 wulan muput, iki seapik sedina iki Pak. Makanya ayo dijaga puasa kita ini, ayo dijaga, nilainya luar biasa loh. Dijauhkan dari api neraka jauh perjalanan 70 tahun 1 harinya, terus diijoli poso 2 wulan berturut-turut masih baik 1 hari. Kenapa banyak orang meninggalkan puasa? Karena gak tahu nilai tadi Pak, gak tahu nilainya. Nah terus lagi, jikalau kita orang itu tahu nilai pahala sholat tarawih, makanya niscaya orang itu akan berduyun-duyun mendatangi masjid, mendatangi musola untuk sholat tarawih bersama-sama. Nyatanya kan tidak semua kan sholat tarawih. Ketika di sini jamaah sholat tarawih, maka di warkop kan juga ada jamaah kan? Ada enggak? Ada enggak? Di sana juga mendirikan jamaah. Kalau dia tahu nilainya Pak, pasti akan milih ke sini Pak. Masjid ibarat emas tadi itu, yang warkop ibarat rumput tadi Pak. Tapi ya juga banyak yang ambil rumput Pak. Ini karena tidak tahu nilai Bapak jamaah sekalian. Jadi banyak orang yang tidak tahu nilai-nilai kebaikan ini sering ditinggalkan orang. Sungguh jikalau orang itu tahu nilainya waktu sahur, jikalau orang itu tahu nilainya waktu sahur, niscaya dia tidak akan menggunakan waktu sahur itu hanya untuk makan dan minum. Tidak. Tapi waktu yang sahur itu adalah waktu yang luar biasa untuk bermunajat, beristighfar kepada Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahur mereka yastaghfirun, mereka mengumandangkan istighfar kepada Allah. Ini waktu emas Bapak Ibu. Oleh karena itu ayo kita gunakan. Dan waktu-waktu yang emas ini, nilainya yang luar biasa ini tidak panjang, relatif singkat Pak. Makanya ini kalau kita tidak mengambil yang sedikit ini, kita akan ketinggalan nilai-nilai tadi Pak. Oleh karena itu ya, bagi kaum ibu juga yang biasanya menyiapkan sahur, ya hendaknya jangan hanya waktu sahur itu dihabiskan untuk mempersiapkan makan dan minum, akan tetapi sisihkan sedikit untuk bermunajat kepada Allah. Waktu itu disediakan oleh Allah luar biasa, sedikit singkat tapi dahsyat Pak. Nah ini ayo kita ambil. Sebelum santap sahur kita awali dulu dengan sholat tahajud, sholat hajat dan seterusnya. Monggo panjenengan sesuai dengan kesempatan masing-masing. Ini waktu sahur Pak. Nah terus lagi, andaikan orang ini tahu nilai dahsyatnya waktu menjelang berbuka Pak, niscaya dia tidak akan merelakan waktu itu hanya untuk berbuka saja. Di dekat kita membatalkan puasa itu ada waktu yang nilainya luar biasa. Karena Rasulullah ngendikan begini, lis-shaimi da'watun mustajabatun inda fitrihi. Orang berpuasa itu kami berikan
waktu doa yang sangat mustajabah. Kapan? Inda fitrihi, menjelang berbukanya. Coba, orang berpuasa itu akan aku beri doa yang mustajabah. Seluruhnya doa mustajabah, Pak. Tapi Allah mengkhususkan, ya, Allah mengkhususkan. Kapan itu? Inda fitrihi, menjelang berbukanya. Ini bukan doa buka yang jenengan apa itu baca ketika dengar adzan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Bukan, itu lah dongane buka itu. Bukan itu. Jadi ambil, ya begini, harus disiasati. Apalagi kaum ibu yang biasanya sibuk menyiapkan berbuka. Siapkan dulu semuanya. Apa yang akan dihidangkan itu disiapkan dulu. Ambil waktu 10 menit, ya, mau adzan, atau ambil waktu 7 menit mau adzan, atau ambil waktu 5 menit mau adzan. Bermunajatlah di situ. Untuk mengakhiri puasa kita ini, madunya di situ, Pak. Puasa yang kita tahan mulai dari terbit fajar terus siang, terus kita pertahankan terus kita pertahankan terus sampai menjelang terbenam matahari. Ini ada waktu sedikit yang luar biasa, ya. Dakwatun mustajabatun inda fitrihi, doa yang sangat mustajabah menjelang berbukanya. Waktu itu tidak lama, Bapak Ibu. Nah, jenengan ambil waktu 10 menit berzikir terus, berzikir, bermunajat, wis ndonga sak ngotoke wis. Terus berdoa, baru ketika dengar adzan doa selesai walhamdulillahirabbil alamin, terus baru membaca doa Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nah, begini, Pak. Ini yang sering ditinggalkan banyak orang. Makanya saya bicara nilai itu karena iki hadis iki luar biasa, tapi kok banyak ya yang meninggalkan gitu loh. Eman sekali. Ya gitu nggih. Jadi mungkin panjenengan wis nyiapno nduk ngarepe wis yo minum yo berbuka dan lain sebagainya. Wis karek 10 menit 7 menit bermunajat. Wis zikir dan lain sebagainya. Terus diakhiri dengan doa, wis panjatkan semuanya. Iki doa mustajabah menjelang berbukanya. Kan gitu nggih. Nah, jadi ayo disiasatilah, bisa. Saya kira bisa gitu. Nilai, Pak, sekali lagi menilai. Terus lagi, sungguh jikalau orang itu tahu nilainya mendatangi panggilan Allah di waktu subuh. Ya begini ini, Pak. Mendatangi panggilan Allah di waktu subuh, niscaya mereka akan seluruh hadir menghadiri panggilan adzan subuh itu dan sholat berjamaah di masjid. Walau habwan, itu hadisnya begitu, Pak. Walau habwan, walaupun dia itu berjalan dengan merangkak. Kalau tahu nilainya loh ya. Kalau tahu nilainya mendatangi panggilan subuh dan sholat subuh berjamaah di masjid, mereka pasti akan mendatanginya walau habwan, walaupun harus berjalan dengan merangkak, dia pasti hadir. Karena apa? Nilainya yang luar biasa. Kenapa kok banyak yang tidak hadir sholat subuh? Ya karena mungkin tidak tahu nilainya ini tadi loh, Pak. Tidak tahu nilainya ini tadi. Ya, jadi nilai-nilai ini ayo kita ambil biar kita ini tidak ketinggalan nilai-nilai. Allah sudah menyediakan sekarang. Terus ada satu lagi. Sungguh jikalau orang itu tahu nilai waktu antara adzan dan iqomah, pasti dia akan gunakan waktu itu untuk berdoa yang sebanyak-banyaknya. Karena ada hadis mengatakan ad-du'a'u bainal adzan wal iqomah la yuradu. Doa antara adzan dan iqomah itu tidak ditolak. Coba. Waktu itu tidak lama. Sekali lagi, waktu-waktu ini tadi tidak lama. Singkat-singkat tapi dahsyat, Bapak Ibu. Jikalau kita itu mau memanfaatkan waktu-waktu yang sedikit ini. Jadi antara adzan dan iqomah itu, Pak, itu doa yang tidak ditolak oleh Allah. Itu ada dua hadis itu malah mengatakan itu. Ad-du'a bainal adzan la yuradu. Doa antara adzan dan iqomah itu tidak ditolak. Makanya di masjid saya itu khusus subuh. Biasanya kalau selain subuh itu antara adzan dan iqomah itu 10 menit jaraknya. Khusus subuh itu
tak kasih jarak 15 menit. Memberi kesempatan orang-orang barangkali mau berdatangan. Ojo komat gisik. Memberi kesempatan. Jadi waktu subuh itu saya bedakan karena di situ tuh luar biasa, Pak. Ya, jangan sampai ada orang yang belum sholat qobliyah sebelum subuh. Nah, itu karena sholat sunnah qobliyah subuh ini malah dahsyatnya luar biasa. Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia seisinya. Coba 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh itu dicatat oleh Allah lebih baik, bukan sama Pak, khairun, bahasanya hadis itu begitu Pak, lebih baik daripada dunia seisinya. Iki sholat sunnah loh, belum subuh nih. Makanya tadi itu benar hadis itu, andaikan uang iki roh nilai ini mendatangi panggilan waktu subuh, niscaya dia pasti hadir walaupun harus berjalan merangkak. Loh, kan begitu kan? Saking apanya? Nilainya yang luar biasa. Nah, oleh karena itu menurut saya tadi kok cepet gitu. Antara adzan dan iqamah tadi. Saya ndonga guru mari wis ya mungkin bisa ditambahi lah. Khusus subuh mawon. Mungkin bisa ditambahi gitu. Itu usulan saya. Ya, kasihan bapak-bapak yang masih di jalan itu ya. Kita kasih kesempatan. Setuju ya? Gitu loh. Soalnya eman waktunya ini loh Pak. Subuh ini Masya Allah luar biasa gitu. Itu ya. Jadi pokoknya ditambahi lah. Terserah berapa itu tambahannya. Tapi tolong dikonsultasikan dengan takmirnya. Jangan ngambil keputusan sendiri. Saya cuma usul saja kok. Hebat. Oh, kalau zikirnya terserah Pak. Zikirnya terserah. Antara adzan, terus pokoknya zikirin penjenengan masing-masing lagi. Ya kalau saya dulu di desa itu pasti yang dipakai itu istighfarnya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu kan zikirnya istighfarnya Nabi Yunus ketika di dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Urusan zikir yang panjenengan baca bebas mawon ya. Bebas mawon. Wis pokoke doa antara adzan dan iqamah itu dahsyat Pak. Dahsyat sekali. Monggo panjenengan kalau punya hajat, punya apa, sebut di waktu-waktu itu Pak. Di waktu-waktu tadi itu Pak, waktu sahur, antara adzan dan iqamah, terus setelah sholat sunnah qobliyah subuh, itu waktu-waktu yang dahsyat itu. Ya, sebentar tapi dahsyat. Hasilnya itu dahsyat. Gitu ya. Apalagi ini bulan Ramadan. Nah, itu ya. Apalagi ini bulan Ramadan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai ketinggalan nilai-nilai baiknya Ramadan, gitu ya. Jangan sampai ketinggalan atau terlupakan atau terlenahkan kebaikan-kebaikan yang Allah sediakan pada bulan Ramadan. Apalagi kita sekarang sudah 20 hari gitu. Gitu. Berarti nanti malam itu kan malam 21 kan. Nah 10 hari terakhir ayo dijogo. Itu juga Allah memberikan waktu yang istimewa dahsyatnya. Barang siapa yang pas Lailatul Qadar berzikir, baca Quran, infak, sedekah, pokoknya nglakoni apik, dicatat oleh Allah khairun, bukan sama Pak, lebih baik dari min alfi syahr, daripada ibadah 1000 bulan. Ayo dijogo. Siapa yang berhak mendapat? Siapa yang nggak pernah absen ke masjid pasti dapat ini. Kan gitu kan? Jawabannya kan gitu kan? Gak usah dipilih. Wes pokoknya sopo sing gak tahu absen nang masjid pasti mendapat Lailatul Qadar. Gitu nggih. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan, ibadah-ibadah yang kita lakukan baik yang wajib maupun yang sunnah yang sudah dapat 20 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan 10 hari yang terakhir kita tetap diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa menyempurnakan
Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan mendapatkan gelar al-itqun minan nar, dibebaskan oleh Allah dari api neraka, gitu ya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Ramadan ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya ilahal alamin wa ya khairun nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.